Semua makhluk pasti akan mati, termasuk kita pasti akan mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu yang ada di rumah, sehat? Alhamdulillah ya, insya Allah setelah sholat subuh, beres-beres rumah, mungkin lagi ada yang bangunin anaknya, depan TV, cari yang bermanfaat bersama kami di sini di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Dari kemarin hingga Sabtu insya Allah kita ini adalah edisi spesial. Siraman Kolbu edisi spesial ulang tahun MNC TV ke-29. Di studio yang megah sekali. Ini adalah studio terbesar sepanjang sejarah Siraman Kolbu selama ini. Dan di sini juga sudah ada Ustadz. Ustadz sehat Ustadz? Alhamdulillah Mas. Maaf saya ngebelakangin dikit Ustadz ya. Siap, tidak apa-apa Mas. Yang jelas tidak hanya kami berdua. Kami pun akan ditemani oleh bintang tamu dan juga beberapa narasumber. Dan yang jelas pemirsa di rumah juga bisa menghubungi kami, bertanya dan juga meminta doa mungkin boleh melalui Zoom. Ada beberapa nanti yang akan terpilih juga dan akan mendapatkan hadiah dari kami. Oke, tema kita hari ini adalah mengingat kematian dalam hidup. Apakah ada hubungannya dengan bintang tamu yang akan kita undang? Kita sambut bersama dengan Ustadz Danu. Ini dia Mpo Eli. Mpo Eli. Assalamualaikum Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh makin cantik. Cantik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Po wabarakatuh. Eli. Sehat, amin, alhamdulillah selalu dikasih sehat sama Allah SWT. Seneng kalau Po Eli itu semangat hidupnya luar biasa. Iya, alhamdulillah. Iya. Senyum terus. Nah, Karena nggak bisa. Mingkem. Nah, Silakan udah Po Eli. Silakan Pak. Ya Po Eli heran nggak kenapa ini temanya tentang kematian ya Po Eli tamunya. makanya saya bingung pas di belakang tema kematian, saya langsung ketawa atau enggak kok tema kematian, kok saya mungkin ini udah umur saya juga udah kenal, kita udah lama di dunia entertain. Aku juga lumayan ya dengan naiknya aku di usia 30 tahun ke atas. Iya. Dan sekarang usia aku sudah hampir 50, tapi Oh iya. iya kan? Nggak kelihatan ya kayak 50. Sama Irfan juga Sama kan? ya. Sama, jadi Allah mengasih aku umur yang panjang, Insya Allah. diberi kesehatan, amin alhamdulillah. Makanya nggak apa-apa diundang untuk acara tema kematian karena kita semua akan kembali ke Betul, Allah. tidak pandang umur, tidak pandang kondisi sedang sehat ataupun Amin. sakit ya. Apalagi kondisi seperti ini ya. Betul. Tapi kita harus saling mendoakan untuk sama-sama sehat dan untuk itu kita akan menyapa ini beberapa ada kurang lebih 29 teman-teman yang ada di rumah yang sudah terhubung dengan Zoom. Saya sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum teman-teman yang ada di rumah Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, baru terdengar suaranya nih, kayaknya belum pada bedakan ya. Lagi siap-siap. Ada di sana. Sehat semuanya Ibu, Bapak. Alhamdulillah sehat ya. Di sana ini beberapa saja yang saya sapa ya. Ada Ibu Lilis Aryani. Mana lambaian tangannya Bu Lilis? Iya. Ada Ibu Yuliani. Ada siapa lagi tuh ya? Ada Ibu Solihati. Solihati. Iya. Merisa Puji. Lani Gustiani. Nengsi. Waduh, sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kayaknya nyiapin baju dari kemarin sore kali Gak ya. tidur kayaknya, dia kan gak tidur kayaknya. Yaudah. Ada yang 2 hari dia pakai alis. Alis. Udah tebal sebelah, hapus lagi. Oke, kita akan mulai materi kita hari ini tentang mengingat kematian dalam hidup. Ya. Ini agak serem ya Ustaz. Tapi akan pasti terjadi. Iya pasti terjadi ya. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Mas Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal. Tema kita mengingat kematian dalam hidup. Aduh, memang semua makhluk pasti akan mati. Termasuk kita pasti akan mati. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Cuma kematian inilah yang kita tidak pernah tahu. Tapi paling tidak, dalam Quran diceritakan bagaimana seseorang itu akan mati. Tapi itu cluenya. Salah satunya adalah wala tulqu bi aidikum ila tahlukat. Apa artinya? Artinya adalah dan janganlah kamu
menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Sebenarnya Allah memberikan clue dalam Quran ini bahwa manusia itu kebanyakan meninggalnya itu dia bikin rata-rata. Ini sebenarnya clue dari Allah Ta'ala. Dia bikin rata-rata. Setelah saya mencoba mempelajari, saya memahami, oh ada kematian lewat pusing yang nggak pernah bisa sembuh. Oh ada kematian melalui kanker. Oh ada kematian melalui sesek. Oh ada kematian melalui sakit perut. Ini kan nggak pernah ketemu selama ini. Nah padahal itu kematian itu masuk ke ayat tersebut. Bahwasanya Allah mau menceritakan sebenarnya berbuat baiklah sebenarnya. Ya. Jadi istilahnya walatulku bi aidikum ila tahlukat. Kemudian ayat berikutnya wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi di sini diceritakan kita hati-hati jangan sampai nanti dengan perbuatan kita itu binasa. Berarti ada dari perbuatan kita itu yang menyebabkan seseorang itu binasa. Dengan penyakit yang tiba-tiba Dengan muncul. penyakit yang tidak bisa sembuh itu masuk ayat ini sebenarnya. Oke. Makanya dikatakan di ayat berikutnya wa asinu dan berbuat baik. Ya. Berbuat baik ini berarti menjalankan isi-isi Quran dan juga sunnah. Menjalankan isi Quran contoh berkata yang baik. Jangan berkata buruk, jangan fitnah, jangan suuzon. Nah kan gitu ya. Kemudian apalagi hormati orang tua. Karena dengan tidak menghormati orang tua lu bisa aja mati. Ya. Apalagi banyak sekali jangan emosi, marah jangan. Loh kenapa marah jangan? Ya marah itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Ya. Nabi pun menceritakan la taktop walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Itu kan belum pernah kita itu memahami bahwa gimana sih orang dilarang marah, jangan marah, tapi nanti dapatnya surga. Kan nggak ketemu nih. Sebenarnya kemarahan itu menjadikan seseorang itu bisa diberikan oleh Allah Ta'ala sakit. Nah kalau sakit itu insya Allah berhubungan dengan neraka nantinya. Ya. Karena ayatnya jelas. Ya. Apalagi Ustaz pernah menyebutkan ketika marah terbuka lubang untuk Masuknya makhluk. Ya itu. Ya. Banyak sekali yang seperti itu. Jadi ayolah kita berpikir bahwa kematian itu memang akan mengenai kita. Tapi gimana caranya jangan sampai kita itu meninggal yang Allah itu nggak ridho lah. Ini yang harus kita. Semua pasti meninggal. Pasti tapi meninggal. Tapi diridhoi atau tidak. Nah itu maksud Masya Allah, saya. ini sesimpel ini kalau sama Ustaz Danu itu tapi ngena. Salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ustaz Danu, Irfan, Po Eli, dan pemirsa Siraman Kolbu MNC TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan, dan yang sedang sulit Allah berikan kemudahan. Mengingat kematian dalam hidup. Setiap manusia yang hidup pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan setiap yang hidup sesungguhnya dia hidup hanya sementara, fana. Maka jika seseorang paham hidupnya bukan untuk hidup, tapi hidupnya untuk yang maha menghidupkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapakah orang beriman yang paling cerdas itu? Mungkin kita akan menjawab orang yang paling cerdas, yang paling tinggi IQ-nya. Orang yang paling cerdas, yang paling pintar di sekolahnya misalnya. Tapi ternyata kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang beriman yang paling cerdas adalah dia yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan kematiannya. Artinya setiap detik-detak yang Allah hadirkan dalam hidup,
dia akan gunakan untuk meniti hari, menata waktu yang ada dalam perbaikan dan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada di antara pemirsa semua yang hari ini masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dua tujuannya. Pertama, karena Allah tahu amal kita masih sedikit, sehingga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk beramal di sisa kehidupan kita. Atau yang kedua, karena Allah pun tahu dosa kita banyak, sehingga dengan sisa waktu usia kita, kita segera minta ampun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yuk kita perbaiki kehidupan kita sebelum kehidupan ini selesai dan kita berjumpa dengan kematian. Salatlah sebelum disolatkan, bertaubatlah sebelum diwafatkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air Ustaz Pak. Hilman Fauzi sehat. Sehat Irfan? Alhamdulillah. Masya Allah. Ustaz, Alhamdulillah sehat. Pak Eli, Silahkan. alhamdulillah. Weli, Hei, dari tadi sepanjang Ustadz tausiah pandangannya ampun. aku memandangi kenapa aku belum dapat yang seperti ini. Aduh. Kak Weli itu nyari imam katanya. Iya. Ya Pak ya?